Selamat datang di channel saya. Hari ini aku bakal bongkar lagi si pilek, karena aku bakal nambahin devil RGB sama mau nambahin soket biar agak rapi. Di bagian sini bakal tak kasih soket ya, jadi rencananya bakal kita cat dalamnya, karena kemarin baru di dalam doang. Dicat dalam sama ininya, retrofitnya, terus kita kasih RGB di devilnya sama soket di bagian sini. Mungkin tinggal di amplas doang sih, ini nggak ada bocor. Nanti kalau kurang rapi pakai lama aja. Langsung lanjut, kita bongkar dulu semuanya. Yuk. Ya, ini dia si LED nya. Ini RGB dan pakai aplikasi. Udah aku coba kemarin, nanti langsung kita pasang ke bagian sini nih. Bagian sini nanti muter gitu, jadi demon bawahnya itu, devil bawahnya udah enggak kita pakai lagi, tapi enggak dicopot di dalam. Oke, mungkin langsung aja kita bongkar dulu si pileknya. Untuk pengecatannya nanti aja. Yuk. Nah, ini kondisi pilotnya bawahnya setelah dipakai hampir 5 bulan ya, sekitar 5 bulanan. Masih oke sih kondisinya, belum ada tanda-tanda kayak gosong atau apa, dan cahayanya pun sampai saat ini masih oke. High beamnya juga masih oke, bahkan masih sering bawa pulang dari Surabaya ke Semarang itu masih oke juga, standby terus biasanya. Oke, langsung kita lanjut pasang devilnya. Oke, kira-kira kayak gini kalau udah dipasang di poolnya. Nah, ini di sini banyak presetnya ya. Nanti tinggal pilih di bagian sini, terus kalau kalian mau ganti-ganti warnanya tinggal di bagian sini, bisa kita ganti-ganti warnanya. Ada presetnya juga, mau merah doang, hijau, gini bisa. Ini nyambungnya pakai bluetooth ya, kalau aplikasinya tinggal di scan aja di bagian drivernya ini. Oke, selanjutnya kita bakal rapiin semuanya, ngecat sama pasang soket. Oh iya, soketnya bentar. Di sini soketnya aku pakai yang 6 liter. Nanti harusnya sisa, karena di sini yang kita pakai adalah ground dari biled, terus ini ada lampu dekat sama senja bawaan biled. Sisanya harusnya nggak kepake, karena ini soket sendiri nanti sama soket snob sendiri. Harusnya 3 cukup sih. Nanti ini suatu saat kalau mau nambah mini pouch biar nggak bingung, karena ada rencana pengen tak tambah mini pouch. Oke, kita aja langsung kita lanjut ke ngecat kali mungkin. Ya, jadi ini udah terpasang ya si soketnya. Ini tinggal udah aku amplas juga, tinggal kita cat. Di bagian dalamnya juga udah aku amplas tipis, tinggal dicat. Bagian sini nanti yang kurang-kurang rapi rencana mau tak lem aja sih, karena ada sedikit bagian yang terbuka, kelihatan gak sih? Nah, itu ada cahaya, nah itu nanti bakal dilem sekalian menyeluruh muter gini biar agak rapi. Penting sekarang dicat aja dulu. Yuk, langsung cat. Oh ya, bagian bracket itu juga udah tak amplas tadi, tinggal masuk cat. Oh ya, ini kemarin banyak yang tanya juga cara pasang bracketnya. Ini bracketnya langsung tak lem ke reflektor ya, jadi seperti ini ya. Bagian bawahnya aku potong levelingnya, jadi pakai leveling bawaan si reflektor. Nah, itu jadi nanti bilanya tinggal masuk dan udah langsung pas ke bagian sini kayak gitu. Nah, yuk langsung kita cat aja.
Oke, jadi ini udah selesai dicat, tapi aku lupa bikin lubang buat selenoidnya ya. Sekarang bingung bikin lubangnya gimana, karena kalau dibuat sekarang itu pasti nggak rapi dan harus ngecat lagi ujung-ujungnya. Ini lagi mikirin gimana caranya. Kayaknya mungkin nanti dilewatin lubang angin di bawah ini, bakal tak perbesar di bagian pinggirnya, lalu tak keluarin. Awalnya pengennya sekunnya tak lepas, tapi ini sekun lancip gini jadi susah. Bakal cari anunya dulu sih. Terus nanti si shroudnya bakal nggak tak pasang dulu, tapi tak gantiin sama ini lampu alis. Ini udah lama banget, ini waktu masih pakai Vario, itu berarti 2020 lah mungkin. Masih hidup tadi aku coba, dan waktu tali ngarin di sini bagus. Jadi kenapa nggak pakai shroudnya dulu, karena shroudnya kemarin tuh udah aku cat tapi gagal, jadi catnya agak jelek. Nah ini udah oke semua, ini tinggal ngerakit sama bikin bolongan buat kabel selenoidnya. Langsung aja kita buat. Oke, jadi kalau udah dipasang seperti ini nih, menurutku oke sih ini. Jadi aduh nggak jelas. Nah, seperti ini. Warna luarnya ringnya ini putih dan demonya ini RGB. Kalau di matiin seperti ini nih tampaknya. Tampilan baru lah ya, kayak alien sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Sembari ngecat si shroudnya kita pakai kayak gini dulu. Oke, langsung ini tinggal pasang-pasang sama bikin jalur buat shroud selenoid tadi yang belum dibolongin. Oke, langsung lanjut. Ini shroudnya kalau mau dipasang itu harus kayak gini ya, jadi dipapas agak banyak dari ukuran aslinya, kurang kurang seberapa ya, asli itu mungkin seginian nih. Ini harus dipotong sampai segini biar kalau enggak bisa si retrofitnya ini dibuat ke belakang banget. Jadi mungkin dibuat sebentar seginian biar si billetnya bisa dimundurin banget. Nah karena dari awal tuh aku bikin retrofitnya dulu, jadi nggak tak perhitungkan buat si shroudnya, makanya si shroudnya ini sisa cuman segini, dan di dalamnya ini masih dicolok lagi biar si billetnya bisa masuk di tengah-tengah sini. Kayak gitu sih biar bisa terpasang, tapi kali ini nggak mau pakai shroud dulu, jadi gini aja dulu semua. Langsung kita beresin aja sama bikin lubang buat si selenoid. Akhirnya dilubangin lagi nih. Inilah akhirnya, tinggal kita pasang mikan itu ke dalam si reflektornya. Kita pasang ke motornya. Langsung kita lanjut pasang. Oke, jadi buat pemasangan billetnya seperti ini ya. Sebelumnya di belakang ini bracket aku lem ke si ya ini reflektornya ini. Lalu setelah dilem ini si billetnya tinggal dibaut ke dalam bracketnya langsung pas. Dan ini yang bagian bawah, yang bagian bracket bagian bawah ini udah tak potong. Bagian ini tuh, bagian itu sama ini. Nah setelah itu nanti tinggal dikasih shroud di bagian sininya tanpa dibaut, karena shroudnya itu masuk ke dalam billet. Bentar kita contohin. Jadi nanti shroudnya itu masuk kayak gini ke dalam billetnya. Nah ini nggak usah dibaut aja, udah kencang. Yang penting kalian ini shroudnya dibolong biar si billetnya bisa masuk ke dalam shroud ini. Seperti itu. Jadi ini bentar dipasang dulu. Seperti ini hasil terpasangnya nih. Lumayan rapi dan ini kencang banget sih billetnya, karena dia masuk ke dalam billet, nggak dibaut pun dia udah kencang banget. Terus di bagian reflektor, nah ini jangan lupa si soketnya ini agak dimasukin. Ini memang nggak rapi, tapi ini kencang banget, jadi udah ya. Kemarin itu sempat bikin yang agak nongol gitu dan ternyata mentok, makanya ini tak buat masuk. Dan jangan lupa sebelum dilem itu kalian
coba dengan billetnya masuk itu mentok atau enggak. Kalau nggak mentok baru bisa kalian lock. Oke, langsung lanjut di rakit atas. Oh ya, buat levelingnya, ngatur naik turunnya ini masih dengan ya angkat kecil ini yang bawaan si reflektornya, jadi tinggal dimasukin ke bagian sini dan nanti bisa diatur diputarnya lewat sini naik turunnya seperti itu. Oke, dan jangan lupa kalian buat lubang buat yang solenoidnya ya, ini karena kemarin nggak buat lubang, jadi lubangnya tak besarin buat lubang keluar anginnya. Ini aman kok, nggak kemasukan air. Aku udah coba cuci, disemprot dari bawah pun nggak kemasukan air, jadi buat di lubang sini aman. Tapi kalau bisa kalian buatnya agak kecil-kecil gitu ya, bisa pakai bor atau pakai apa. Ini aku buat pakai solder agak kurang rapi emang, kalau bisa memang pakai bor aja, bor yang kecil. Lanjut dipasang. Oke, ini setelah dirapiin jangan lupa dikasih skon ya di bagian sini, dikasih, dan jangan lupa letaknya. Oh enggak, letaknya terserah dulu. Kalau ini karena udah pernah tak pasang jadi nggak boleh salah letaknya. Jadi kalau kalian baru nggak apa-apa, letaknya terserah, yang penting nanti di lawannya letaknya juga sama. Ini tinggal kita pasang, dan ini masih mau RGB nya ini masih bingung dari tadi mau ditempatin di mana. Langsung lanjut dipasang dulu ya. Ini setelah terpasang ya, main presisi dan main game bisa langsung kita pasang ke pasang mikanya dulu, baru kita pasang ke motor. Lanjut kita pasang. Ini jangan lupa kalian ukur dari sini ke sini tuh, bukan ukur sih, kira-kira lah, biar nggak mentok, dan di billetnya pun nggak mentok ke mika. Ini udah beberapa kali mentok ya, jadi besok kayaknya rencana bakal tak ganti mikanya aja. Ini dia buat perkabelannya. Jadi relaynya selama ini tak simpan di bagian sana ya. Nah, di relay untuk keluarannya ada 1 2 3 4 5 6 7 kabel, tapi dibagi 4 selongsong. Jadi ada yang 3 kabel putih, merah, hitam, sama ini buat solenoid, nggak usah dipikir, sama ini buat lobby merah sendiri. Yang ini, yang satunya yang merah, selongsong merah ini langsung ke aki, langsung ke aki, dan ini ada sikringnya, jadi nanti yang ini langsung ke plus aki. Jadi yang putih ini adalah lampu senja. Jadi kalau ke serotnya itu, ini ada modul serot. Nah, keluarannya juga serot ada 3. Yang ini masa, ini plus, yang ini jadi biar dia agak redup gitu yang putih itu. Ini bisa kalian pakai, bisa enggak, tapi aku di sini pakai. Jadi yang putih ini nyambung ke putih dari modul serot. Nah, ini nanti ke saklar yang di sini. Ini saklar ini ada 3 keluaran, ada merah, hitam strip putih, sama hitam. Yang hitam ini buat senja, yang merah ini buat input input powernya, jadi ini buat plus, nanti diambilin dari plus kontak. Yang hitam strip putih tadi ke putih sini, jadi lampu senja dia. Terus buat dari motornya, buat lampu jawabnya diambil dari ini ya. Nah, ini ada soket yang 6 ini, diambil warna kuning strip putih ini ya, kuning strip putih sama putih strip hitam. Nah, putih strip hitamnya ini nanti ke plus kontak, yang kuningnya ini nanti ke tadi high beam tadi. Nah, ini
yang merah ya. Jadi yang merah itu high beam, yang merah barengan ini yang merah bertiga ini dia high beam, yang merah sendiri ini dia low beam yang langsung masuk ke soket di sini. Nah ya, ini soketnya. Jadi urutan yang paling kiri itu low beam, yang tengah senja, yang paling kanan masa. Langsung aku rakit dulu, nanti aku jelasin. Oke, ini udah nyambung semua yang ini kabel dari saklar yang buat apa namanya, buat input plus itu ini digabung sama yang putih strip hitam buat high beam, sekalian buat input plus dari apa, jadi bisa buat input plus aja sama buat input plus low beam. Nah terus yang tadi yang kabel high beam itu digabung ke kuning strip putih, sisanya diisolasi semua jadi satu, terus udah masuk ke sini semua. Dan tadi yang sisa kabel short tadi ada hitam sama merah, ini dimasukin dari bawah dan disambungin ke ini masa, dan yang tengah itu plus senja. Udah tinggal dirakit sama ini nyambungin ke aki. Oh ya, yang minus tadi, yang minus itu bisa kalian sambungin di sini. Biasanya saya sambungin di sini. Oke, langsung nyambungin dulu. Dan lewat tadi buat plus ini, plus input plus dari senja sama low beam itu nanti digabung ke sini ya. Jadi sendal. Nah, jadi seperti ini digabung ke kabel warna coklat dari soket ini ya. Jadi habis itu tinggal dicolokin soketnya. Oke, mungkin kalau video tadi kurang jelas, ini adalah gambaran relaynya. Nggak semuanya sama, tapi mirip-mirip kayak gini. Jadi yang ada sikringnya ini itu punya sekun warna merah, ini langsung ke plus aki, itu buat input powernya. Terus di ini soket ini nggak usah diapa-apain, ini tinggal colok ke solenoid billetnya, itu tinggal colok. Terus kalau misal motor H4 ini tinggal dicolokin ke soket bawaan H4 nya, tapi kalau di CB kan nggak 4, jadi ini harus dicopotin sekun-sekunnya. Jadi ada 3 sekun ini buat input, dan semuanya itu ngarah ke semuanya ngarah ke bawaan lah, intinya kayak gitu. Jadi ada satu ke negatif atau masa motor, ada satu ke input buat low beam. Nah, input low beamnya ini kalau dalam video itu berarti warna putih ya. Warna putih itu ngarah ke kabel hitam strip putihnya si saklar ya. Jadi ini ke hitam strip putih, strip putih ya, gitulah. Terus yang satunya tinggal warna merahnya itu adalah buat high beam. Nah, ini high beamnya itu ngarah ke high beam bawaan motor, berarti ngarah ke kabel warna putih strip hitam. Nah, seperti itu. Terus di bagian ini, kalau dari sini itu soketnya ada warna merah satu, yang satu sekun bulat yang ini ya. Ini kelihatan harusnya, sebentar bedain warnanya. Yang itu langsung ke masa motor, langsung ke
rangka kalau di video ya. Langsung ke masa motor, itu saya kasih di samping tangki itu kan ada baut ya, itu langsung dibautin ke situ. Jadi nah, jadi yang tadi masa di bagian H4 ini bisa langsung disambungin ke sini ya, sambungin gini. Misal ini mas, aduh, ini misal masanya ya tinggal disambungin ke kabel ini. Terus yang kabel ini kalau misal biletnya AS itu tinggal colok kalau nggak salah ya, tapi karena ini pakai CR7S995 jadi yang sekun di dalamnya ini harus dicopot. Yang kabel warna merah ini adalah output buat low beam, jadi ini low beam ya, itu langsung ngarah ke bilet. Di bilet berarti, nah di bilet itu berarti ngarah ke warna merah di dalam video ya. Oke, kayak gitu aja mungkin. Langsung lanjut ke videonya ya. Jadi untuk hasil cahayanya kayak gini ya. Ini untuk fungsi tombol yang bawah ini off ya, yang tengah ini lampu senja. Senjanya bisa diatur-atur lewat aplikasi yang udah di scan di anunya, di modul RGB nya. Lalu saat ditekan lagi on-nya, ini mode lampu dekat. Nah, kalau dipencet lampu jauh ini langsung buka solenoidnya. Tapi saat off pun ini bisa kita pasing-pasing lewat lampu jauhnya ini. Nah, ini yang nggak enaknya ya, karena yang V2 itu nggak dapat modul tombol pas beam di sini, jadi nggak bisa ada tombol pas beam. Jadi rencana ke depan bakal antara ganti holder atau ya harus ganti holder sih. Maksudnya antara pakai holdernya CRF atau apa, atau pakai holdernya CBV3 dan V4 tuh sama, ada tombol pas beamnya di sini. Jadi sekian video part 3-nya ya.